subscribe belum? Udah share belum? Udah like belum? And comment udah belum? Kalau belum, cepetan, gratis sebelum nonton. Oke, dadah, assalamualaikum. Cerita sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, para penggemar channel Adi Oase? Hari ini di cerita sebelum tidur kita akan melanjutkan episode santet, di mana narasumber Kang Maman sudah hadir. Oh, apa Maman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan mendengarkan lagi kelanjutan cerita dan pengalaman Kang Maman. Bagaimana ceritanya? Tunggu sesaat lagi. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan lagi kelanjutan dari cerita sebelum tidur episode santet. Silakan Kang Maman. Baik, insya Allah ya akan saya lanjutkan cerita-cerita beberapa hari yang lalu yang pernah saya ceritakan. Mungkin pemirsa penasaran barangkali ya cerita saya yang sebenarnya, bagaimana kelanjutannya. Insya Allah akan saya ceritakan juga hari ini, malam ini juga. Ya, pada waktu itu saya setelah mengantarkan istri saya kepada orang tuanya. Nah, tujuannya untuk mengembalikan. Ini berarti endingnya Kang Maman sudah mengembalikan calon istri Kang Maman atau istri ke mertua ya? Ke mertua. Tujuannya itu bukan untuk dicerai ya sepertinya, hanya untuk niat untuk supaya sembuh aja seperti ini ya, supaya jangan ada malapetaka lagi yang sudah. Tapi anehnya lagi, begitu saya kembali mengantarkan istri saya ke orang tuanya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang lebih aneh lagi. Oh, belum berakhir ya? Belum. Itu anehnya begini, setelah saya nginep di situ, dipersilakan nginep, nggak lama kemudian itu malamnya itu saya juga didatangi sama sesuatu suara yang sangat dahsyat itu di dalam rumah kamar istri saya. Suara bergemuruh di dalam kamar yang sangat luar biasa kerasnya. Ya, akhirnya ya saya mencoba teriak untuk memanggil mertua ya waktu itu. Alhamdulillah mertua saya juga ikut masuk ke kamar. Ya, ternyata memang gemuruhan itu memang nggak ada di kamar itu, nggak ada. Oh, berarti dapat kiriman lagi dari orangnya. Ya, setelah itu tiba-tiba belum lagi suara bentukan keras di jendela, pintu jendela kamar istri saya yang sangat luar biasa itu kerasnya itu 3 kali beladak kayak gitu. Tapi memang nggak ada Nggak ada bentuk ya, cuma suara doang ya? Iya, nggak ada bentuk, nggak ada benda yang jatuh, nggak ada sama sekali. Itu luar biasa ya. Tapi anehnya begitu saya respon lihat istri saya itu, muka istri saya berubah itu, matanya mendeli, giginya kayak macan gitu ya, berbunyi, kuku-kukunya tuh kuku tangannya itu kayak gini ya, membuat kita ketakutan ya. Waktu itu akhirnya mertua istri itu mencoba membuka Al-Quran, mengaji di situ. Tapi memang sama sekali nggak ada reaksi. Nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Nggak ada sedikit pun, nggak ada reaksi. Itu malah bertambah ya, malah bertambah sangat luar biasa. Nah, akhirnya saya mencoba sabar juga waktu itu ya, kita bareng-bareng lah satu keluarga kita ngaji waktu itu. Untuk tujuannya itu mengusir ya makhluk-makhluk yang ada yang menguasai istri saya itu. Memang sangat dahsyat sekali istri saya itu ternyata besoknya setelah kita ngaji malamnya itu, nah besoknya mertua saya itu mencoba mendatangin sesuatu orang yang ngerti juga ya, kesepuhan lah bahasanya seperti itu. Yang dituakan lah yang ya. dituakan juga ternyata ya bahasanya ya seperti itulah. Ini ada beberapa yang masuk. Beberapa yang masuk cuma sih makhluk kiriman atau gimana? Bahasanya kiriman lah. Bahasanya kiriman dari orang ya, yang sangat luar biasa, yang kita dalam kasat mata sih memang kita nggak mungkin percaya ya, tapi yang namanya goib ya seperti itulah kenyataannya. Nah, saya juga ikut bingung juga waktu itu. Saya juga mencoba mencari akal supaya istri saya itu jangan selalu kena seperti itu, bagaimana caranya ya. Nah, akhirnya saya dikasih petunjuk, kamu harus datang ke tempat ini ya, tanyakan seperti ini. Akhirnya saya dikasih petunjuk. Ya, akhirnya begini petunjuknya. Dek, katanya kalau bisa adik itu ngambil sesuatu barang yang harus dibawa ke sini. Artinya barang juga, saya waktu itu nggak ngerti barangnya barang apa ya. Nah, tapi ternyata itu hanya dari kuku kita aja.
kuku nih ya, kita ambil. Kita diambil itu keriknya bukan ke bawah ya, ke atas. Maksudnya bekas kuku apa? Kerikan kuku. Kerikan kuku ini? Bukan apa bekas kayak bukan ya? Kukunya gini pemirsa nih, kukunya itu bukan kesini ya pemirsa ya. Jadi kita ngambilnya ke atas. Itu kenapa aturannya apa gimana? Ya, mungkin aturannya seperti itu. Seluruhnya seperti itu. Kita ambil semua, tangan-tangan sampai kaki. Nah itu dibawa ke tempat yang ngerti juga ya. Ya kita ngikutin. Kita seperti itu. Tujuannya untuk merendam situasi di lingkungan rumah mertua saya, supaya artinya hal-hal yang goib itu jangan terlalu masuk. Sebagai pelindung lah ya. Sebagai pelindung. Nah akhirnya waktu itu saya kasih, udah saya berikan semuanya, ya, akhirnya diobatin lah waktu itu ya. Ya sesudah itu mereka ngasih fotonya, yaudah Mamun kamu pulang aja, ini urusan saya. Kamu jangan banyak pikiran, semua akan saya atasi. Dan kamu banyak berdoa, banyak sholat, banyak tahajud lah. Ya saya ikutin arahan-arahan itu seperti mana mestinya gitu kan. Nah akhirnya saya pulang, saya juga di situ insya Allah ya, kita sholat. Sholat aja, sholat tahajud dan sebagainya, berdoalah kepada Allah agar istri saya cepat-cepat sembuh. Dan dari situlah saya dikasih hidayah, istilahnya dikasih petunjuk ya, petunjuk bahwa udahlah kamu lepas aja istri kamu tinggal di sini, tujuannya insya Allah 1-2 tahun insya Allah akan sembuh katanya seperti itu. Tapi saya waktu itu sebetulnya pikiran saya tuh bagaimana ya, saya nggak ngasih waktu itu, tapi nggak dikasih. Akhirnya karena juga baru nikah kali ya, gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus ngikutin juga arahan seperti ini itu. Ini demi dia juga kan. Betul. Akhirnya ya udahlah, saya ikutin arahan seperti itu. Ya singkat cerita ya, saya mencoba. Udah deh Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali hanya inilah kemampuan saya, bisa saya saya bisa nggak bisa membahagiakan istri saya. Ya mudah-mudahan dengan istri saya ada di sini dengan Bapak, insya Allah bisa sembuh kembali, gitu kan. Akhirnya udah disetujui dengan semuanya, dengan keluarga, ya saya pamit pulang. Semenjak waktu itu saya belum ketemu lagi. Semenjak saya pamit ke mertua, ya itu belum ketemu lagi dengan belum tahu kondisinya sekarang gimana. Belum tahu kondisinya, tapi waktu itu beberapa tahun kemudian katanya ya, saya pernah mendengar kabar-kabar gitu ya. Ada sedikit peningkatan bahwa dia udah sedikit normal katanya, tapi jadi semua terbongkar. Jadi yang jogging itu udah mulai keluar, ketahuan siapa orangnya. Tapi saya insya Allah nggak dendam, nggak apa-apa. Saya ambil hikmahnya aja, ya kembali lagi perjalanan hidup saya. Ya insya Allah yang tujuannya saya baik dengan keluarga, dengan lingkungan setempat, ya saya memang nggak ada dendam ya. Intinya istilahnya harus sembuh lah seperti itu. Berarti dalam hal ini teman-teman, kalau Maman itu udah nyelesain semua masalah tentang istrinya dikembaliin ke mertua, dan sampai saat ini istrinya Maman belum tahu kondisi istrinya yang sekarang kamunya. Belum. Ya, jadi kondisinya sekarang Maman tuh udah berpisah lagi maksudnya. Dan ending dari cerita ini Maman sudah menyerahkan istrinya ke mertuanya lagi. Betul. Menceraikan karena apa? Demi kesehatan istrinya ya. Betul. Kalau begitu endingnya begitu ya kawan ya. Mungkin hanya itu kali ya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya saya juga minta maaf ya, takut ada kata-kata yang kurang baik, kurang pas. Tapi itulah cerita yang sebenarnya yang saya alami. Ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa diambil hikmahnya dari kejadian cerita Maman. Hal apapun yang mengenai apapun bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kawan ya. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita sebelum tidur. Ini episode terakhir. Jujur dari episode pertama saya mendengarkan cerita Maman merinding banget yang mau jujur ini Maman. Dan dalam proses pengeditan pun banyak hal yang janggal mungkin ya. Dan ini yang terakhir sampai sekarang juga saya masih merinding. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya juga kawan ya. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mistik atau cerita mistik kayak Maman, bisa share ke email ini ya. Oke, terima kasih buat udah nonton cerita sebelum tidur.
Mudah-mudahan nanti ada cerita lagi selain Kang Maman. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kang udah Maman. memberi kesempatan saya hadir di sini. Ya. Undangannya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih pemirsa, barangkali ada yang kehilapan, kata-kata yang kurang baik ya. Saya mohon maaf ya. Ini teh fakta, ini cerita saya sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan Ada hikmahnya ada ya. hikmahnya untuk Buat semua. yang mendengar, ngelihat atau cerita Kang Maman gitu. Terima kasih sekali lagi. Iya. Terima kasih Pak Ya. ya. Terima kasih Kang Maman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman buat yang udah lihat cerita sebelum tidur. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada cerita yang lebih seru lagi di cerita sebelum tidur. Selamat malam. Assalamualaikum. Cerita sebelum tidur.